Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Halo sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, kapasitor itu apakah bisa menyimpan energi atau bisa melepaskan? Bisa ya, tapi memang kapasitor ini bukanlah bisa menyimpan energi secara lama. Kapasitor ya, coba kita lihat sebagai simulasinya. Nah, yang pertama ini sebuah lampu dihubungkan dengan ke kapasitor. Apakah lampunya menyala atau tidak? Buktinya bahwa kapasitor memiliki menyimpan energi. Nah, sekarang kita lihat. Dan ternyata lampunya tidak menyala, berarti kapasitor belum menyimpan energi ya, berarti kapasitornya belum ada menyimpan energi dalam hal ini. Oke, sekarang kita lakukan simulasi penyimpanan energi. Nah, misalkan ini kan sumber energi baterai ya, baterai ini atau beda potensial, ada energinya di sini. Nah, sekarang kita isi dia, kita hubungkan dia ya, kita hubungkan. Hanya sebentar aja sebenarnya sudah terisi dia, karena dia bisa mengisi sebentar doang dan juga cepat juga dia menghabiskannya gitu dia ya. Nah, ini sekarang udah terisi kapasitornya. Nah, sekarang kita buktikan apakah kapasitor ini sudah terisi atau tidak. Nah, sekarang ini ada lampu tadi bahwa di sini dia tidak hidup. Apakah di sini sudah hidup lampunya? Sekarang kita buktikan. Nah, ternyata lampunya sudah hidup ya, lampunya sudah hidup. Kapasitor mengeluarkan energi yang tersimpan dan dia pun ya sebentar saja ya. Tidak lama sebenarnya dia. Karena sebenarnya kapasitor ini hanya menyimpan sekejap saja, terus habis itu langsung dikeluarkan dia apabila dihubungkan kepada sesuatu yang membutuhkan energi. Nah, biasanya kalau di elektronik kan digunakan misalkan di power supply. Kalau power supply tanpa ada penyaring biasanya biasanya bentuknya seperti gini, bentuk grafik di osiloskop ya, namanya osiloskop gitu. Nah, biasanya ini harus lurus kan gitu kan, harus lurus dia. Ini sorry, garis saya nggak lurus juga ya, nggak lurus juga. Nah, misalkan ini kan lebih ini biasanya kalau ada yang lebih seperti gini itu langsung disimpan dia. Tapi kalau ada yang kurang seperti gini, ini yang di bawah-bawah ini seperti ini, itu langsung diisi dia gitu dia, sehingga nantinya akan menjadi lurus dia. Nah, itulah kegunaan dia bisa menyimpan dan juga bisa melepaskan dalam seketika juga ya. Jadi dia bukan hanya menyimpan doang ya, secara disimpan dia. Kalau ada yang kosong langsung dikeluarkan dia sehingga dia lurus sehingga tidak akan ada noise di dalam hal power supply, sehingga power supply-nya akan stabil terus dia, tidak ada naik turun tegangannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yaitu persamaan di dalam energi kapasitor gitu ya. Persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, pada dasarnya ternyata di kapasitor itu diberikan tegangan semakin besar, dinaikkan tegangan semakin besar, ternyata juga muatan yang disimpan dia juga semakin besar gitu dia, sehingga dia kalau kita tarik garis menjadi garis linear. Nah, ini sekarang luas segitiga ini bisa menjadi suatu energi yang tersimpan pada kapasitor tersebut, sehingga dengan demikian menghasilkan suatu persamaan seperti ini. Nah, pertanyaannya kok bisa jadi begini dia persamaannya, padahal luas segitiga tadi Bapak bilang. Berarti boleh dong W sama dengan kita bilang berarti setengah alasnya apa ini? Alasnya dari sini ke sini Q kan gitu kan. Berarti Q dikali ini ke sana itu adalah V ke atas ya, ini ke atas ini adalah V gitu dia. Tapi jangan lupa bahwa ini 2,5 ya, kali V itu apa? Q per C gitu dia. Q
Q per C gitu dia. Nah, sehingga dengan demikian setengah Q kali Q kuadrat per C. Nah, sehingga dia timbul rumus seperti ini dia. Oke? Sebenarnya diputar-putar balik saja dia. Nah, apabila kita masukkan dia, ini kita rubah lagi ya, kita rubah lagi dari itu, dari rumus C ya, dari rumus C yaitu apa? Q per V. Nah, berarti kalau Q sama dengan C kali V. Nah, ini dia ini. Nah, ini kita masukin dia ke sini dia. Kita rubah dia. Berarti kalau kita masukin ke sini, ini kita ganti. Berarti jadinya apa? V kuadrat kali C kuadrat. Kan gitu kan? Nah, kuadratnya ini hilang satu C yang di bawah. Sehingga tinggal CV kuadrat. Setengah CV kuadrat. Nah, ini dia. Setengah CV kuadrat gitu. Udah? Nah, ini turun ke bawah dengan cara mensubstitusi persamaan ini. Nah, gimana kalau kita substitusi persamaan seperti gini? C sama dengan Q per P. Nah, C-nya ini kita ganti maksudnya ya. C-nya ini kita ganti menjadi C Q per P, itu dia. Q per P berarti kali P kuadrat. Kan gitu kan ini, P kuadrat. Berarti P-nya hilang, P-nya ini tinggal setengah QV. Nah, benarkah dia? Itu setengah QP. Nah, jadi ada 3 rumus. Nanti 3 rumus ini boleh kita gunakan di dalam menyelesaikan soal-soal nantinya ya. Supaya untuk mempermudah kita mengerjakan soal mana yang paling cepat dan paling mudah dalam mengerjakan soal, itulah kita gunakan dalam hal mengerjakan soal. Pak, saya cukup menggunakan satu rumus, terserah Anda ya, tapi nanti mungkin ada beberapa hal yang kesulitannya, yaitu semakin panjang penyelesaiannya gitu ya. Oke, keterangan-keterangan yang ada di dalam rumus ini. Keterangan yang pertama adalah W energi kapasitor, satuannya adalah Joule ya. Terus Q muatan listrik, satuannya Coulomb. Terus C kapasitas kapasitor, satuannya farad. Terus B potensial listrik, satuannya volt. Nah, ini adalah dalam satuan internasional ya. Dalam satuan internasional. Kalau dia dalam mikro, kita rubah dia ya, mikrovolt atau mikrocoulomb, mikrofarad. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita membahas beberapa contoh soal. Nah, contoh yang pertama akan kita bahas ya. Dua kapasitor masing-masing kapasitasnya C1 3 mikrofarad, C2 6 mikrofarad disusun secara seri, kemudian dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Tentukanlah energi yang tersimpan dalam sistem rangkaian seri. Oh, maksudnya dalam sistem rangkaian seri itu tadi ya, berarti sistem seri. Oke, pada masing-masing kapasitor. Oke, kita tulis dulu ya apa yang diketahui gitu dia. Diketahuinya C1, C2 sudah tadi ada dalam soal. Terus disusun seri katanya tadi. Oke, terus ada 12 volt. Terus W totalnya berapa? Itu pertanyaannya sekarang ya. Terus yang selanjutnya W1 dan W2 nya berapa? Oke, supaya mempermudah ini, ayo kita gambar dulu ya. Ini digambarnya seperti gini dia gambarnya dia. Ini susunan seri ya. Ini voltnya. Oke, kalau udah kita gambar, mari kita menjawab bersama-sama. Ayo kita jawab bersama. Jawab yang pertama, harus kita cari dulu dong C totalnya gitu ya. C totalnya. Kalau C total untuk seri berarti, untuk susunan seri berarti rumusnya 1 per CS ditambah 1 per C1 tambah 1 per C2. Nah, ini saya rasa kalian sudah bisa menghitungnya. Oke, dengan demikian kalau kita samakan penyebutnya berarti 1 tambah 3 berarti boleh disebut bahwa C totalnya berapa? Ayo dijawab. Ayo dijawab teman-temanku. Gak ada yang bisa menjawab? Aduh, berarti dia yang menjawab. Oke, jawabnya adalah 2 mikrofarad atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, terima kasih. Terima kasih Anda telah membantu kami. Oke, berarti jawabnya ada 2 mikrofarad atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya, yaitu berapakah energi total. Berarti kalau energi totalnya berarti C total dikali V total. C totalnya kita dapat adalah ini dia, 2 kali 10 pangkat min 6 farad. V totalnya itu berarti V seluruhnya, ini 12 volt ada di dalam soal. Sekarang tinggal masukin saja. T setengah kali 2 kali 10 pangkat min 6 farad kali 12 volt kuadrat. Ini habis trap berarti ini 12 144 kali 10 pangkat min 6 joule atau sama dengan 1,44 kali 10 pangkat min 4 joule. Oke, kalau itu bisa lah ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian B nya.
Ingat, Q sama dengan. Nah, sekarang Q ini maksudnya, ingat ya, bahwa Q itu yang mengalir ke sini dan masuk ke sana lagi, itu adalah Q, ya kan? Berarti yang mengalir di sini berarti Q juga dong. Berarti Q1 yang mengalir ke sini juga apa dong? Q2 gitu loh. Berarti boleh kita simpulkan Q1 Q2 adalah sama. Oke, berarti kalau yang di sini adalah Q total. Q berarti Q total C total kali V total atau V12 volt gitu ya, boleh. Berarti 2 C totalnya berapa tadi? 2 kali 10 pangkat min 6, tinggal masukin dia farad terus kali 12 volt. Nah, ternyata muatan yang mengalir pada di sini ya, di sini ke atas dia berarti adalah 24 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan itu adalah merupakan Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan 24. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi di sini ya. Yang saya bilang tadi di sini ini bahwa Q ini adalah Q1, Q2 dan itu adalah berasal dari sini masuk ke sini, keluar masuk ke sini lagi. Sehingga dengan demikian Q total yang masuk ke sini sama dengan Q1 sama dengan Q2. Oke, dengan demikian buat apa kita mencarinya? Itu yang saya bilang tadi untuk mempermudah mengerjakan, lebih gampang ya. Oke, berarti kita bisa menentukan W1 sama dengan pakai yang rumus yang ke pertama tadi, setengah Q1 kuadrat per C1. Berarti Q1 nya berapa? 24, masukin dia. Oke, setengah kali 24 kali 10 pangkat 6 C pangkat 2 per C1. C1 adalah 3 mikrofarad nih. 3 mikrofarad berarti kalau kita rubah ke farad berarti kali 10 pangkat 6. Jangan lupa ya. Ini jangan kita pasang di sini nanti farad, nggak boleh lagi. Soalnya di atas sudah kolom dia. Oke, dengan demikian kita masukin dia berarti 96 kali 10 pangkat min 6 atau 0,96 kali 10 pangkat min 4. Oke, pertanyaan yang kedua, C sama dengan W2 sama saja, tinggal kamu rubah dia ini ke dalam bentuk farad gitu dia, karena Q2 sama ya, Q1 sama Q2 nya sama, masukin dia. Nah, ini berapa nih hasilnya nih? Jangan lagi kalah sama teman kita yang tadi. Oke, siapa bisa menjawab? Aduh, ada. Oke, terima kasih kalau udah menjawab, berarti sama dengan jawaban yang ditunjukkan oleh ahli kita ini. Ini adalah salah satu ahli bisa menghitung cepat. Berarti 46 kali 10 pangkat min 6 atau 0,46 kali 10 pangkat min 4. Dan ternyata, oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Dan ternyata kalau kamu hitung ini coba, ini kan yang totalnya tadi berapa tadi, energi totalnya tadi adalah ini ya kan, energi totalnya tadi ini. Kalau ini kamu tambah, kamu jumlah ini, kalau kita jumlahkan ini sama ini, kalau kita jumlahkan sama ini adalah 1,44 kali 10 pangkat min 4 Joule, gitu dia. Sama dia. Nah, itu dia ya. Jadi energi yang tersimpan secara total langsung kita hitung tadi, langsung kita dapatkan, tapi dengan satu-satu juga bisa kita dapatkan dia. Oke, untuk soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2, 3 buah kapasitor masing-masing kapasitannya C1 5 mikrofarad, C2 16 mikrofarad, C3 4 mikrofarad disusun secara gabungan seri dan paralel dan dihubungkan dengan tegangan atau sumber tegangan atau potensialitik 100 volt seperti gambar di samping. Tentukanlah energi total sistem rangkaian energi pada masing-masing kapasitor. Nah, gimana gambarnya? Ini gambarnya sudah dikasih tunjuk. Oke, ini gambarnya gampang ya. Yang penting sudah bisa kamu menghitung bagaimana kalau paralel, bagaimana kalau seri dia. Oke. Nah, terus apa yang diketahui? Kita tulis dulu apa yang diketahui. C1-nya, C2-nya, C3-nya dan C4-nya. Terus voltnya 10 volt. Terus apa yang ditanya yaitu W total, terus apa lagi? W1, W2 dan W3. Energi pada kapasitor pertama, kapasitor kedua dan kapasitor ketiga. Oke, mari kita sama-sama kita membahas. Nah, yang pertama kita lakukan adalah harus kita hitung dulu C total semuanya gitu dia. C total semuanya berarti kita harus menghitung yang ini dulu, yang paralel dulu kita hitung ya.
Coba yang paralel itu bagaimana cara menghitungnya? Berarti tinggal C paralel C2 ditambah C3 berarti 16 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad berarti 20 mikrofarad gitu ya. Nanti boleh langsung dirubah ya, 20 kali 10 pangkat min 6 farad gitu, boleh-boleh saja. Oke, setelah itu berarti dengan demikian boleh kita simpulkan bahwa ini sekarang semua ini kalau kita hitung berarti ini 20 mikrofarad ya. Berarti dia kita serikan sama yang ini gitu loh. Itulah totalnya, kita serikan dia. Oke, kita serikan. Berarti C total itu adalah sama dengan ya, C total itu berarti C1 per C total sama dengan 1 per CS ya. Ini sekarang kita seri dia. Berarti 1 per C1 ini C1 ditambah dengan 1 per C paralel gitu, yang paralelnya ini hasilnya tadi. Kan gitu kan? Oke. Gitu dia cara menghitungnya. Nah, sekarang kita hitung, kita samaan penyebutnya, ternyata dia hasilnya adalah 4 tambah 1 per 20 mikrofarad. Oke, sehingga C total sama dengan 4 mikrofarad atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 farad gitu dia. Oke, sekarang kita hitung itunya, C apanya? W totalnya, energi totalnya. Oke, berarti tinggal setengah C total per V total di kuadrat. Dan ternyata hasilnya seperti gini dia, yaitu setengah, kita isi angka-angkanya 4, C totalnya berapa tadi? Ini dia 4 kali 10 pangkat min 6, terus beda potensial yang adanya berapa? 100 volt, ini udah ada di sini dia. Nah, terus berapakah hasilnya? Ayo cepat berlomba kita. Ini tinggal coret ini, pret. Ini jadi 10.000. Ayo, jadi berapa? Aduh, dia juga yang bisa duluan dia mengejar kita. Ya benar ya, benar kan? Ini kan 10 pangkat 4 nih, 10 pangkat 4 sama 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 2. 4 sama per 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 2 joule. Oke, terima kasih bro. Ya, terima kasih bro. Silahkan kamu tinggalkan kita. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B-nya ya. Nah, sekarang kita cari dulu Q totalnya ya, Q totalnya, muatan total atau muatan yang berjalan di sini ya, seperti sama kayak yang tadi soal nomor 1, berapa kaki yang ke sini gitu loh. Ya. Berapa dia? Berarti itu Q yang di sini bisa kita simpulkan itu sama dengan Q1 ya. Oke. Sekarang berarti C total per V total. C totalnya berapa tadi? Kita dapat dari soal dari pembahasan yang pertamanya ini 4 ya, 4 kali 10 pangkat min 6, terus tegangannya berapa, beda potensialnya berapa, 100, berarti 4 kali 10 pangkat min 4 kolom. Oke, dalam hal ini bahwa Q sama dengan, nah ini nih, bahwa Q sama dengan Q1 dan sama dengan Q paralel gitu dia, Q paralel yang masuk ke semua. Ini belum kita bagi ya, Q paralel, tapi bukan maksudnya itu sama dengan Q yang ke sini, enggak, bukan ya. Jangan salah, ini bukan sama dengan Q3, bukan. Ini sini Q2 ya, enggak, beda. Bro, ini kita gabung dulu nih, Q1 tambah Q2. Q1 tambah Q2 berarti masih segini dia, 4 kali 10 pangkat ini 4 kolom. Berarti ini makanya kita bilang Q paralel ya. Q paralel. Nah, buat apa nanti akan kita bahas di bawah ya. Oke, dengan demikian sekarang kita mau mencari W1-nya dulu lah, karena W1-nya bisa kita dapat. Soalnya Q1-nya udah dapat. Berarti setengah Q1 kuadrat per C1 kuadrat. Tinggal masukin angkanya. Berarti hasilnya adalah yaitu Q1-nya 4 kali 10 pangkat 4, C1-nya 5 mikrofarad, kita rubah ke dalam farad. Ya, ini dirubah ke dalam farad ya, jangan sampai lupa, harus dirubah. Berarti dengan demikian dapatlah 1,6 kali 10 pangkat min 2 joule. Oke, untuk mencari energi pada saat di paralel ini, kita cari dulu tegangan paralelnya gitu loh. Kita cari tegangan paralel gitu dia. Tegangan paralel berarti Q paralel per C paralel. Nah, ini tadi makanya aku bilang ini buat apa gitu nantinya. Kita cari dia, Q paralel. Q paralelnya berapa tadi? Ayo, halo. Q paralel ini. Lihat nih, ini Q paralel ya. Terus sorry, Q paralel mana tadi ya? Oh, ini Q paralel, sorry, maaf.
Q paralel 4 ya, ini dari sini tadi kita dapat ya, sorry ini Q paralel, masukin dia 4 kali 10 pangkat min 4. Terus C paralel ini ya, ini dia kita dapat, tapi langsung kita rubah ke dalam farad ya, 620 kali 10 pangkat min 6 farad. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan hasilnya yaitu 20 volt gitu dia. Benar ya, 20 volt lah ya. 0,4 dibagi 20 sama dengan 0,2 ya. 0,2 dikali 100. Ini naik ke atas ya, ini naik ke atas jadi 10 pangkat 2 ya. Habis ini 10 pangkat 2 berarti 20 volt. Dan ini adalah P paralel, dan maksudnya P paralel itu ya, bahwa tegangan paralel di sini itu adalah 20 volt gitu dia. Berarti P kalau yang sama itu, kalau di susunan paralel yang sama itu apa? Tegangannya ya. Ingat. Beda potensialnya yang sama itu. Beda, kalau untuk paralel beda potensialnya sama, tapi muatan yang masuk kepada kapasitornya itu adalah berbeda. Oke? Ya, itu yang perlu diingat. Untuk susunan paralel tegangannya yang sama, tapi muatan yang masuk itu adalah berbeda. Nah, ini dia 20 volt ya. 20 volt berarti P2 itu sama dengan P2 sama dengan P3. Oke. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Berarti tinggal kita masukin setengah W2 sama dengan setengah C2 per P2 kuadrat. Masukin C2 nya berapa tadi? C2 nya ada ini di dalam soal nih, 16 mikrofarad. Kita rubah 16 kali 10 pangkat min 6. Voltnya berapa? Ini sudah dapat 20 volt gitu, 20 volt kuadrat. Berarti hasilnya 16 kali dibagi 2 8. 20 kuadrat berarti 400. Nah, berapakah hasilnya? Yaitu berarti tinggal kali, yaitu 30 kali 10 pangkat min 4 ataupun 0,32 kali 10 pangkat min 2 joule. Oke? Nah, tinggal ngitung aja lah ya. Sekarang masuk kita ke yang ketiga ya. Ini dia tinggal masukin aja C3-nya berapa? C3-nya ada tadi di sini, ini 4 mikrofarad. Tapi jangan lupa harus dirubah ke farad gitu dia. Setengah kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali voltnya sama dengan yang bagian yang kedua ya, 20 volt nih ya, 20 volt kita sama, berarti tinggal ngitung ya, tinggal ngitung 4 setengah kali 4 2 kali 10 pangkat min 6 kali 400. Nah, itu sabaraha itu. Halo teman-teman, cepat Anda menghitung sebelum Anda udah ada yang mendapat. Oke, terima kasih. Ternyata Anda juga lebih jenius daripada teman kita ini. Oke, terima kasih teman. Nah, ini hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,08 kali 10 pangkat min 2 joule. Oke, terima kasih Anda sudah membantu, walaupun teman kita sudah duluan juga mendapatkannya. Oke, sehingga demikian hasilnya adalah 0,08 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kalau ini kita hitung, kalau ini 0,32 dikali 0,8 itu hasilnya adalah sama dengan 2 ya, sama dengan 2 gitu dia ya. Kalau ini kamu hitung ya, energinya ini 0,32 tambah 0,8 ditambah 1,6. Oh ya, sorry tadi cuma 2 dong saya bilang ya. Jadi kan ada 3, W1 tambah W2 tambah W3 itu sama dengan totalnya ini ya, 2 kali 10 pangkat min 2 joule, berarti 1,6 dikali ditambah 0,32 ditambah 0,08 yaitu sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 joule. Oke, terima kasih. Demikianlah penjelasan saya tentang energi, teorinya dan juga contoh-contoh soal. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan bisa memberikan faedah buat kalian dalam hal mengerjakan soal-soal dan juga mengerti tentang kapasitor. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan sukacita selalu. Selamat belajar buat kalian semua. Terima kasih.